Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Pada video kali ini kita akan membahas suatu pertanyaan yang diajukan ke saya, ke channel saya itu channel Mas Blogger. Jadi kira-kira pertanyaannya seperti ini teman-teman. Kalau satu akun Fiverr kita buat gig niche gado-gado, masalah nggak ke pembelian? Misal isinya ada gig logo desain, ada gig audio editing, ada video editing, dan ada gig yang lainnya teman-teman. Jadi nggak satu kategori, beda-beda kategori. Mungkin ada translate, ada data entry, dan lain sebagainya. Solusinya gimana ya? Yuk kita mulai saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas pertanyaan cukup unik. Jadi ada seorang freelancer yang ingin membuat niche gignya itu gado-gado atau campur-campur, boleh nggak? Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi saya teman, itu jawabannya boleh teman, dan bahkan banyak dilakukan oleh orang-orang yang sudah level seller tinggi. Walaupun saya juga baru di level 1, saya juga punya gig yang campur-campur juga teman, ada translate, ada data entry, ada video editing, ada dan lainnya. Jadi kalau ditanya boleh nggaknya gig gado-gado, itu boleh teman. Cuman begini ya teman, gig gado-gado itu tuh bisa kok, dan nggak bakal menimbulkan masalah di kemudian hari selagi mampu. Nah, maksud saya itu mampu tuh ya teman-teman bisa mengerjakannya teman. Jadi banyak juga freelancer yang kayak gini, seperti ini contohnya teman. Jadi ini satu dia sebagai voice over dan satu dia sebagai video editing. Nah itu kan sebenarnya memang berhubungan, tapi kan beda bidang tuh teman-teman, voice over sama video editing. Tapi ini bisa digabung. Jadi kesimpulannya ini bukan level 2 ini malah. Dan kalau misalnya teman masih baru new seller pun bisa juga nerapin ini. Dan saya pribadi juga dalam gig saya itu saya juga ada gig yang translate, ada data entry, ada kemudian video editing, ada untuk desain juga ada. Jadi saya campur-campur juga. Itu nggak terlalu pengaruh dan nggak bermasalah. Tapi juga ya yang intinya itu teman, kalau misalnya teman mau niche yang kayak gitu gado-gado, ya teman-teman tuh juga harus melakukan namanya market research teman. Market research ini gunanya melihat tingkat persaingannya itu sudah banyak apa masih sedikit. Nah kalau misalnya sudah banyak, itu nanti teman-teman bakal kesulitan untuk pecah telur teman, karena memang ya kalau pesaingnya banyak, pekerjaannya sedikit, ya berarti kan teman-teman butuh waktu nanti untuk bisa mendapatkan proyek pertama. Nah itu harus dilakukan dulu dan harus difokuskan dulu teman. Nah kalau misalnya sudah ketemu mana gig yang bagus, ya silakan aja teman-teman kembangkan dan perbaiki profilnya, tawarkan harga yang kompetitif, dan ya terus saja kayak gitu teman. Lakukan riset, buat gig baru, lakukan riset dan cek apakah bagus nggak performanya, dan kalau jelek ya diganti atau di delete atau ganti gig yang baru. Ya kayak gitu aja kerjaan kita sebagai freelance, baik itu di Upwork maupun di Fiverr.
Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya berikan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan serupa, boleh nggak niche-nya gado-gado, itu boleh teman. Asalkan teman-teman bisa mampu atau gas saja, langsung tes saja teman, nggak masalah itu. Oke, kalau gitu, kalau misalnya teman ada pertanyaan lagi yang mau disampaikan kepada saya, yaitu Mas Blogger, nanti silakan teman-teman atau ingin menambahkan atau menyanggah perkataan saya, itu nanti bisa cantumkan aja di kolom komentar dan kita diskusi ya teman. Oh iya teman-teman, tolong bantu saya subscribe channel ini, jadi biar saya juga tahu apa saja sih, dan teman-teman bisa mendapatkan info terupdate seputar Fiverr maupun dunia freelance yang lain kayak di Upwork. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial Mas Blogger berikutnya.